Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves. My name is Ayubulan Trihodiza and I'm with my friend. She is Norviana Khoirotili Ula. And here we're going to explain about sentence and syntax. Okay. First material will be delivered by Norviana and the last is by me. Okay, let's begin. Sentence is a group of words that is complete in meaning. A minor sentence is one that does not necessarily have a main verb in it, but which can be understood as a complete unit of meaning. Example: what time are you leaving? Here, 3 is a minor sentence. It has no verb, but the listener will understand that the person means I am leaving at 3 o'clock. A major sentence is a regular sentence. It has a subject and predicate. Example: the cat smell. Types of sentence. What is a declarative sentence? A declarative sentence simply makes a statement or expression an opinion. In other words, it makes a declaration. This kind of sentence ends with a period. Example of this sentence types: I want to be a good reader. Make a statement: my friend is a really good reader. Expresses an opinion. Okay, what is an imperative sentence? An imperative sentence gives a command or makes a request. It usually ends with a period but can be underlined, clear some states, and with an exclamation point. Example of this sentence type: please sit down. I need you to sit down now. Okay. The next is interrogative sentence. What is an interrogative sentence? An interrogative sentence asks a question. This type of sentence often begins with who, what, where, when, why, how, or do, and it ends with a question mark. Apa itu interrogative sentence? Interrogative sentence ini adalah termasuk kalimat untuk mengajukan pertanyaan. Di sini terdapat atau bisa diawali dengan kata siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, maupun yang lainnya, dan diakhiri yang pasti itu pasti diakhiri dengan tanda tanya. For the example, for the first is, when are you going to turn in your writing assignment? Kapan kamu akan menyerahkan tugas menulismu? Nah, itu kan tanda tanya, berarti termasuk interrogative sentence. For the second, do you know what the weather will be tomorrow? Tahukah kamu bagaimana cuaca besok? And the next is exclamatory sentence. What is an exclamatory sentence? An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotion such as excitement, surprise, happiness, and anger, and ends with an exclamation point. Apa itu exclamatory sentence? Yaitu kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan emosi seperti kegembiraan, kejutan, kebahagiaan, kemarahan, dan pasti diakhiri dengan tanda seru. For the example, for the first is, it is too dangerous to climb that mountain. Terlalu berbahaya untuk mendaki gunung itu. Nah, itu termasuk kata seruan, exclamatory sentence, menggunakan tanda seru. Di sini termasuk pada kalimat seruan pada emosi kemarahan. For the second, I got an A on my book report. Saya mendapat nilai A pada laporan buku saya. Nah, kalimat ini termasuk
kalimat seruan atau exclamatory sentence dalam bentuk emosi kebahagiaan, kejutan, maupun kegembiraan. Oke, and the next is structure atau struktur. Di sini ada 4 structure of sentence. For the first is simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Okay, I'm going to explain simple sentence first. What is the simple sentence? Simple sentence contains a subject and a verb, and it may also have an object and modifiers. However, it contains only one independent clause. Di sini simple sentence ini berisi subjek dan kata kerja, dan mungkin bisa memiliki objek atau modifiernya. Namun di sini simple sentence ini hanya berisi satu klausa atau clause, yaitu independent clause atau klausa independen. Di sini ada 2 clause, yaitu independent clause and dependent clause. Independent clause ini adalah kata yang bisa berdiri sendiri, sedangkan kalimat yang bisa berdiri sendiri, sedangkan dependent clause yaitu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. For the example is she wrote, dia menulis. Itu termasuk simple sentence. She completed her literature, dia menyelesaikan tinjauan pustaka. Hanya terdiri dari satu independent clause, itu yang kata bisa berdiri sendiri. Apa yang lebih bisa diingat, perbedaan bisa diingat dari kedua klausa itu? Jika di structure sentence ini, yang independent clause itu kan yang bisa berdiri sendiri. Jadi jika tidak diberi tambahan juga tidak masalah, kita juga sudah mengerti apa maksud dari kalimat tersebut. Sedangkan yang dependent clause itu harus ada penjelasan selanjutnya. Okay, for the second is compound sentence. A common sentence contains at least 2 independent clauses. These 2 independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon. Oke, di sini compound sentence atau kalimat majemuk setidaknya ini berisi 2 klausa independen atau berisi 2 independent clause. Di sini bisa digabungkan dengan koma. For the example, for the first number 1, she completed her literature review and she created her reference list. Dia menyelesaikan tinjauan pustaka dan dia membuat daftar referensinya. Loh, kok ini juga ada kelanjutannya? Iya, ini memang kelanjutannya, tapi ini bukan kelanjutan dari kalimat yang pertama tadi. Sedangkan yang dependent kan, yang dimaksud penjelasan selanjutnya itu kan sesuatu yang menjelaskan kalimat pertama. Sedangkan yang ini kan sudah beda lagi. Yang ini beda maksud, beda kegiatan. Number 2, he organized his search by them, then he updated his reference list. Dia mengatur sumbernya berdasarkan tema, kemudian dia memperbarui daftar referensinya. Nah, ini beda kegiatan, beda kalimat lagi, beda makna lagi. Sedangkan yang nanti, independen nanti, kok ada penjelasannya, harus ada penjelasan seterusnya. Itu yang menjelaskan yang pertamanya, kalimat yang pertamanya harus ada penjelasan, karena dependent clause tidak bisa berdiri sendiri. For the third is complex sentence. What is the complex sentence? A complex sentence contains at least 1 independent clause and at least 1 dependent clause. Di sini complex sentence bisa berisi 1 dependent clause dan 1 independent clause. Di sini, jika sebuah kalimat dimulai dengan dependent clause atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri,
maka setelah kalimat tersebut ada komanya. Nah, itu kan ada komanya, berarti selanjutnya ada penjelasan seterusnya. Sedangkan jika kalimat tersebut diawali dengan independent clause atau kalimat yang bisa berdiri sendiri, maka tidak ada komanya. For the example, number 1. Although she completed her literature review, she still needed to work on her method section. Number 2. They studied English rules for many hours as they were so interesting. Apa perbedaan keduanya? Yang mana yang diawali dengan dependent clause, yang mana yang diawali dengan independent clause? Which one? Oke, yang diawali dengan independent clause, yang diawali dengan dependent clause itu adalah number 1. Karena dependent clause ini adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri dan sudah pasti diberi tanda koma. Dependent clause. Although she completed her literature review, she still needed to work on her method section. Meskipun dia menyelesaikan tujuan pustaka, nah, dia masih perlu mengerjakan bagian metodenya. Nah, kan ini kan kalimatnya gini. Meskipun dia menyelesaikan tinjauan pustaka, jika kalimat ini sudah berhenti di sini dan tidak diberi penjelasan selanjutnya, kalimat ini tidak akan bisa dipahami dan tidak akan ada maknanya. Meskipun dia menyelesaikan tinjauan pustaka, nah, meskipun dia menyelesaikan tinjauan pustaka, terus kenapa? Nah, itu harus ada penjelasan selengkapnya. Meskipun dia menyelesaikan tinjauan pustaka, dia masih perlu mengerjakan bagian metodenya. Ada kata although atau meskipun. Oke, yang number 2 termasuk independent clause, kalimat yang bisa berdiri sendiri. They studied English rules for many hours as they were so interesting. Mereka mempelajari aturan bahasa Inggris selama berjam-jam karena sangat menarik. Nah, di sini tidak menggunakan koma juga karena di sini termasuk independent clause, bisa berdiri sendiri. They studied English rules for many hours. Dia mempelajari aturan bahasa Inggris selama berjam-jam. Nah, jika kata itu berhenti di situ dan tidak mendapatkan as they were so interesting, tidak mendapatkan tambahan kalimat itu, kalimat ini sudah bisa dipahami maknanya. Jika mereka itu mempelajari aturan bahasa Inggris itu selama berjam-jam. Sedangkan yang nomor 1 tadi harus ada penjelasan selanjutnya, karena meskipun although she complete her literature review, meskipun dia menyelesaikan tinjauan pustaka, nah kalau nggak ada penjelasnya terus kenapa? Meskipun dia menyelesaikan